Halo, nama saya Inang Hadi Putra Wicksana, dengan NIM F1D022049. Biasa dipanggil Cui. Di sini saya akan eh, menjelaskan jurnal modul 1 PCD saya untuk tugas responsinya. Oke, kita langsung ke kodenya saja. Nah, di sini yang pertama saya melakukan proses import library terlebih dahulu. Di sini kita ada menggunakan matplotlib.pyplot, NumPy, CV2. Namun CV2 sendiri kita tidak gunakan di sini karena kita membuat fungsi-fungsinya sendiri terlebih dahulu di modul ini karena ada nilainya kurang kalau memakai fungsi dari CV2. Lalu kita eh, Pyplot sendiri kita gunakan untuk menampilkan gambar seperti ini. Lalu kita bisa gunakan juga untuk menampilkan histogram. NumPy sendiri kita gunakan untuk proses perhitungan matematika seperti menyimpan array, operasi sum seperti itu. Lalu, nah di sini saya mempunyai variabel image. Di sini variabel ini kita gunakan untuk menyimpan gambar bernama eng. Nah, di mana kita menyimpan gambar ini di folder image. Lalu kita tampilkan gambarnya menggunakan library PLT tadi atau matplotlib dengan fungsi ImShow. Kita juga bisa menuliskan judul di gambar tersebut seperti menggunakan plt.title. Nah, dan hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan melakukan proses grayscale, di mana kita akan mengubah gambar RGB ini menjadi gambar grayscale atau abu-abu. Nah, proses yang saya gunakan untuk mengubah gambar ini, saya menggunakan formula luminasi, di mana di mana eh, nilai luminasi dari R atau merah tersebut adalah 0,299, atau lalu ada hijau bernilai 0,587 dan biru bernilai 0,144. Di sini pertamanya saya membuat tiga, tiga variabel untuk menyimpan eh, image, di mana untuk setiap baris dan image ini kita ambil dari gambar tadi yang ini. Nah, lalu untuk setiap baris dan kolom di image kita mengambil saluran nol. Saluran nol itu berarti warna biru. Lalu green untuk setiap baris dan kolomnya kita mengambil saluran satu atau hijau. Lalu begitu juga untuk yang merah, merah itu salurannya adalah dua. Lalu kita mengambil tinggi dan lebar dari eh, gambar tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi len. Lalu kita membuat eh, matriks dengan ukuran tinggi. Ukuran matriks itu tinggi tinggi tingginya. Ukuran matriks itu sama seperti eh, si gambar tersebut yang kita simpan di variabel abu, tapi nilainya masih nol semua. Zero sini berarti nilai matriksnya nol semua. Lalu kita melakukan proses pengulangan sebanyak eh, semua semua nilai yang ada di matriks tersebut, sehingga kita mendapatkan eh, nilai baru atau nilai yang sudah di grayscale yang kita simpan di variabel abu. Yang ini ya proses luminasinya. Oke. Lalu kita konversi nilai yang kita dapatkan menjadi int. Kita bisa menggunakan astype dari fungsi numpy unt 8. Nah, lalu kita tampilkan gambarnya.
menggunakan PLT IMSIO tadi. Nah, untuk proses selanjutnya di sini kita akan menghitung jumlah intensitas dari eh, gambar abu-abu ini. Nah, kita akan menghitungnya seberapa banyak sih intensitas Nah, banyak intensitasnya ini sebanyak 256 dari 0 sampai 255. Di sini kita lihat intensitas 0 itu ada 0, intensitas 1 itu ada 1, dan seterusnya sampai intensitas 255. Nah, oke, ini prosesnya. Nah, lalu grey value ini kita gunakan untuk menyimpan intensitas. Kalau sum grey ini jumlah intensitasnya yang kita simpan. Oke. Nah, ini kita menampilkan jumlah intensitas dari matriks abu-abu atau grayscale, gambar yang sudah di grayscale. Ini hasilnya, kita tinggal print. Yang kita print itu adalah sum grey karena kita di soal disuruh menampilkan jumlah intensitasnya. Oke, setelah itu kita akan eh, menampilkan jumlah intensitasnya namun menggunakan probabilitas. Ya, kita tinggal bagi sum grey tersebut dengan eh, banyaknya data tersebut atau banyaknya data tersebut kita dapatkan dengan mengalihkan tinggi kali lebar. Oke, kita dapatkan probabilitasnya. Sudah. Setelah itu HI ini nantinya kita akan pakai untuk menampilkan histogram. Nah, ini histogramnya kita menggunakan gray value ini. Value ini adalah intensitas dari gambar grayscale-nya. Ini dia, dari 0 sampai 255. Ini kita bisa lihat di sini, itu hasil yang gray value-nya. Sementara yang sum gray, ini kita bisa lihat ini. Harusnya di sini juga bisa pakai HI juga. Saya lupa taruh HI-nya di sini. Seharusnya di sini bisa langsung HI. Ya, ini merupakan probabilitas dari setiap intensitas. Nah, proses selanjutnya adalah kita akan melakukan konvolusi. Nah, ini tadi itu merupakan proses normalisasi. Nah, sekarang kita akan melakukan konvolusi. Nah, sebelumnya kita harus menginisialisasi kernelnya dulu menggunakan NumPy array. Di sini NumPy-nya itu 4 kali 4. Ini nilai dari kernelnya. Nah, lalu di sini kita setelah itu kita akan menambahkan padding pada gambar grayscale-nya. Di sini kita menambahkan padding itu kita bisa menemukan np.pad. Artinya yang ini dari gambar abu itu kita simpan di variabel baru bernama image pad. Nah, dari gambar abu tersebut jadinya kita tambahkan 0 baris di bagian eh, 0 baris di atas gambar, lalu kita tambahkan 3 baris di bawah. Ini berarti ini kita menambahkan 0 baris di kiri, lalu kita menambahkan 3 baris di kanan gambar. Nah, ini merupakan proses konvolusinya di mana eh, kita pertamanya itu kita akan mengalihkan kernel yang ini dikalikan dengan eh, image paddingnya. Untuk sesuai image paddingnya ini besarnya itu sama dari kiri atas itu kita ambil. Jadinya kalau ini kan kernelnya ini 4 kali 4, jadi kita ambil yang paling atas. Itu makanya yang paling kiri atas. Makanya kita tambahin ke kanan 3 dan ke bawah 3. Nah, di sini image-nya ini
kernelnya ini kita kalikan dengan image padding sesuai dengan ukuran kernel. Ini X ditambah 4 untuk barisnya ditambah 4 dan ini untuk kolomnya ditambah 4, ini barisnya ditambah 4 juga. Maaf balik. Ini barisnya ditambah 4, 4 ke bawah dan 4 ke samping. Oke. Lalu setelah dikalikan semua, baru itu nantinya ditambahkan hasil perkaliannya tersebut. Nah, di sana sudah kita dapatkan si zero padding image-nya, nilai barunya. Oke, sekarang kita lakukan clipping untuk hasil zero image tadi itu, yang sudah di padding tadi itu dan sudah dikonvolusi. Kita sekarang melakukan clipping. Di sini yang kita butuhkan adalah nilai maksimal dan minimal dari gambar yang sudah di zero padding atau sudah yang dikonvolusi. Di sini sudah kita dapatkan max dan minnya menggunakan fungsi dari NumPy, max dan min. Lalu kita akan eh, mengurangkan nilai minimum dari setiap pixel dalam citra, kemudian membaginya dengan selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam citra. Nah, hasilnya ini nanti kita akan bulatkan ke nilai terdekat menggunakan NP round ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil yang sudah di clipping. Nah, hasilnya itu antara rentang 0 sampai 1 saja hasilnya. Hitam dan putih aja. Itu kita melakukan proses clipping. Ini hasilnya. Oke. Nah, untuk soal berikutnya kita akan melakukan rotasi. Nah, pertama kita eh, sebenarnya tidak perlu melakukan ini kita karena kita sudah dapat tadi panjang dan lebarnya kita sudah dapat. Nah, kita sekarang inisialisasi matriks baru lagi dengan pixel-pixelnya itu bernilai 0 dulu untuk menyimpan data nanti. Nah, terus kita apa namanya? mengubah mengubah kan kita disuruh merotasi gambar tersebut sebanyak 40 derajat. 40 derajat searah jarum jam. Nah, terlebih dahulu kita harus mengkonversi dari derajat ke radian terlebih dahulu agar masuk ke rumus rotasi sendiri. Nah, sebelumnya memasuk rumus ini kita harus menentukan eh, titik tengah dari gambar tersebut. Nah, di sini kita bisa eh, sudah mendapatkan titik tengah dari tinggi gambarnya. Kita sudah mendapatkan sebenarnya ini salah dari soalnya ya. Seharusnya ini lebarnya yang kita pakai. Tapi karena soalnya seperti itu ada kesalahan pada soalnya, makanya kita harus menyesuaikan soal sebenarnya agar sama seperti yang diminta soal. Kita di sini pakai sama-sama panjang karena kalau pakai lebarnya di sini itu nggak sesuai dengan soalnya. Beda gambarnya, beda hasilnya nanti. Oke. Nah, di sini rumus untuk mendapatkan eh, Y-nya sendiri kita bisa menggunakan ini I dikurangi dengan mid kolon, nilai tengahnya dikali cos dari radian 40 tadi, lalu dikurangi dengan J, dikurangi nilai tengahnya, sama aja metro sama mid kolon ini, dikali dengan sin 40 tadi. Nah, begitu juga yang X, namun yang X ini kita I-nya itu dikurangi dengan mid kolon, lalu dikali dengan sin-nya, bukan cos. Sin 40 tadi ditambah dengan J min nilai tengahnya, lalu dikali dengan cos. Nah, lalu kita akan menambahkan, eh,
nilai nilai tengah tersebut ke hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini kan hasilnya sudah kita dapat. Lalu kita tambahkan lagi dengan eh, nilai tengahnya. Begitu juga yang X. Nah, fungsi if ini, kondisi ini kita gunakan agar tidak melewati eh, besar dari besar, panjang, dan lebar dari gambar tersebut. Di sini X lebih besar dari nol. Pokoknya fungsinya supaya tidak melewati batas. Nah, ini hasil dari gambar yang sudah di rotate 40 derajat. Lalu kita melakukan translasi. Translasi ini eh, rumusnya cukup simpel. Kita harus apa namanya? Kita harus membuat array kosong lagi, yang array kosong lagi dengan besar yang sama dengan gambar sebelumnya. Oke, di sini kita disuruh eh, eh, translasi sebanyak X min 163 dan Y-nya sebanyak 300. Jadinya kita, oke, di sini akan melakukan perulangan sebanyak dua kali, perulangan dua kali. Nah, di sini kondisi ini if ini kalau ada pixel, eh, pokoknya untuk batas valid dari gambar tersebut ini untuk mengecek batas validnya tadi kayak sama kayak si rotasi sendiri tadi. Oke, lalu kita menampilkan dan gambarnya sudah bergeser ke kiri. Lalu kita akan melakukan proses pencerminan. Pencerminan juga cukup simpel, di mana rumusnya ini kalau terhadap sumbu, kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y. Berarti yang kita rubah itu adalah si X-nya yang kita rubah. Ini si Y-nya ini tetap, ini X-nya yang kita rubah, yang kita akan kurangin atau ditambah nantinya. Oke. Nah, hasilnya itu sudah kebalik seperti ini. Oke, setelah pencerminan, kita akan melakukan proses dilatasi. Dilatasi ini kita sebenarnya memperbesar ukuran dari gambarnya tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini kan ukurannya pertamanya dari sekitar 200 sampai 400-an lebih. Nah, ini ukuran gambarnya itu jadi 500 sampai 1250-an lebih itu. Nah, jadi prosesnya itu sama seperti yang tadi, namun kita di sini kan kita harus membuat matriks gambar baru, tapi panjangnya itu dikali tiga karena di soal disuruh dilatasi sebanyak skalanya itu dengan tiga, panjangnya dikali tiga, lebarnya dikali tiga. Nah, jadi ini proses dilatasinya untuk setiap baris dari pertama sampai baris ke tiga itu sama dengan eh cermin ya. Oke. Pokoknya ini untuk setiap baris dan ini kolom sebanyak tiga baris dan tiga kolom. Itu nilainya sama kayak kayak nilai dari cermin I, J. Oke. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah perulangan berikutnya, I-nya nambah, J-nya nambah, nilainya itu, nilai yang berikutnya itu sama kayak gini. Sama kayak proses sebelumnya. Oke.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.